Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wa'aqudu ba'ibadil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-qur'ana shifa'an lima fi sudur wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Ngaji ini dalam rangka ngolah pikir. Makanya ngopi ngolah pikir. Bisa dipahami atau ada hal yang mau ditanyakan? Ya, Ini mohon diluruskan kalau saya salah. iya. dalam menerima tanggapan. Iya. Tadi yang pertama dibahas masalah muatabah. Artinya Matabah. ya, Iya. pemikiran saya berarti arahnya ke mengenal Allah ya Pak. Iya. Terus yang 4 mutiara tadi arahnya ke pengenalan diri ya. Iya. Nah, terus ada info yang sering kita dengar di Ya. khotbah. Sambil ngerokok ya. Ya. Silakan sambil ngerokok boleh. Info yang kita dengar di pengajian di khotbah Ya. bahwasannya ini barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Iya. Yang jadi pertanyaan itu cuman gini Pak Kiai, lebih sulit mengenal diri atau lebih sulit mengenal Allah? Itu aja. Di antara dua itu mana yang lebih sulit? Dua-duanya tidak ada yang sulit. Karena satu sama lain saling berkaitan. Diri dengan Tuhan itu saling berkaitan. Jadi nggak ada yang sama-sama tidak sulit. Makanya ya orang mengenal diri ya mengenal Tuhan kan karena berkaitan kan. Apa sulitnya? Dan Tuhan Maha Besar. Kan di dalam Al-Quran ada info wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Dia itu yang awal dan yang akhir. Dia yang dohir itu artinya nyata. Wal batin. Jadi di dohirmu kamu bisa memandang Tuhan. Dengan batinmu engkau juga bisa memandang Tuhan. Lewat siapa? Dari dirimu. Makanya di surat apa kan dikatakan As-Saffat mungkin ya atau Fusilat ya dan Fusilat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Fakafa bi rabbika. Ya, anahu ala kulli syai'in syahid. Ya, sanurihim akan aku perlihatkan kepada mereka. Mereka siapa? Manusia. Apa yang diperlihatkan? Ayatina, tanda-tanda aku, tanda-tandaku. Kalau aku ada tandanya enggak? Ada. Tandanya mau kan lambene ngetok terus ngono kae masuk. Ayo ini mesti Pak Warto. Ane lembut kalau mesti nasir. Itu tanda ya. Dan Allah nyatakan sanurihim ayatina. Akan aku perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku. Atau boleh jadi tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Di mana? Bila apa? Pada penjuru bumi, seluruh penjuru bumi itu ada tanda-tandanya Tuhan. Dengan tanda itu kita harusnya mengenal Tuhan. Atau kalau tidak mungkin, engkau menelusuri apa? Ya, menelusuri apa ini? Penjuru bumi nggak mungkin. Tapi aku sih, udahlah, coba perhatikan ayat-ayatku yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya wabi anfusikum apalah tufsirun. Dan di dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak melihat? Coba lihat pada dirimu. Akan aku perlihatkan tanda-tanda aku pada dirimu. Sehingga ketika engkau mengenal dirimu, kau pasti mengenal aku karena ada tanda-tanda aku dalam dirimu. Kata yang kabayana lahum. Sehingga tampak jelas. Bayan itu jelas. Kata yang kabayana lahum.
sehingga tampak jelas bagi mereka anahu bahwa sesungguhnya dia al-haq. Dia itulah al-haq. Siapa al-haq? Al-haq siapa? Ismun min asma'illahil husna, salah satu nama dari nama-nama Allah yang ada di Asmaul Husna. Ada namanya Al-Haq. Apakah tidak cukup dengan Tuhanmu bahwa sesungguhnya dia maha menyaksikan atas segala sesuatu? Anahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya dia terhadap segala sesuatu. Dia syahid. Segala sesuatu disaksikan Tuhan. Masa kamu nggak menyaksikan Tuhan? Halo. Secara fusilat ya. Lihat pada dirimu, mudah, asal pada dirimu mudah. Gini aja Pak, gini. Ini rasa jauh ya. Rasa kegawan, jebul ini Pak, mulai jebul yang jauh loh. Kurang jam berapa ya. Tapi harus semua tabah rapopo. Syaratnya udah mau tabah loh Pak, begini nih. Gini betul, kalau melihat bagaimana prosesnya Nabi Musa diperintah Allah kepada Fir'aun supaya membersihkan diri dulu. Kalau zaman sekarang membersihkan diri itu martabat. Baru nanti aku bimbing kamu menuju jalan Tuhanmu supaya kamu kenal Tuhanmu. Kayak lalu kamu punya rasa takut sama Tuhan itu. Gak lagi ngaku-ngaku Tuhan. Karena kamu sudah kenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau kamu gak kenal Tuhan yang sebenarnya, akhirnya kamu terjebak karena kamu yang kadang-kadang bertindak sebagai Tuhan. Gitu betul. Bahkan salah dalam bertuhan. Kalau ya, nih. Lihat saya, perhatikan, lihat ya, kelihatan. Kalau siapa ini, duduk diam kan, tangannya mbak pelang, ya toh, bisa disaksikan. Oke, terus pandang saya, pandang. Nah, lagi ngapain? Kenapa sampai tahu saya lagi ngerokok? Bisa disaksikan. Hah? Bisa disaksikan. Iya disaksikan. Kenapa sampai menyaksikan saya kemudian mengatakan bahwa saya sedang merokok? Sedangkan tadi saya diam kan? Oh sekarang saya dikatakan sedang merokok. Biasa dia. Bisa saja. Sedang apa saya tak bergerak? Sedang apa dah? Hah? Dari mana zaman tahu saya merokok? Karena ada gerakan yang sampai lihat. Ada gerakan nggak nih? Gerakan ini kemudian sampai katakan namanya merokok. Dari mana sampai tahu saya bergerak? Dari mana sampai tahu saya bergerak? Urusan yang begini sampai bingung mulai mikir. Barang kita kok dipikiri loh. Ojo kakek pikiran teman. Hanya hidup kan? Hah? Hanya hidup. Hidup. Ya. Hidup. Sampai bisa melihat hidup saya? Bergerak. Apa? Bergerak. Ya itu bergerak. Dari mana sampai tahu saya bergerak? Aduh, teman-teman. Oh, hidup berarti kok. Dari penglihatan. Eh? Dari penglihatan. Dari penglihatan. Apa yang sama lihat? Eh? Yang apa tadi? Gerak. Dari mana sampai tahu saya gerak? Aku enggak Dari mata. Dari Mata. matamu kan? Ya, bagaimana matamu tahu saya bergerak? Kelihatan. Iya kelihatan. Kok bisa kelihatan bergerak itu dari mana? Ada nafas. Eh? Ada nafas. Wah, Ada nafas. apa? Ada nafas. Sama lihat napas saya? Lihat napas saya? Mata sampan melihat napas saya?
Aduan. Mau jawab itu dengan yang nyata-nyata aja, dengan yang enggak ada itu kan gaib itu, enggak ketok. Gimana saya menyebutkan sesuatu yang enggak kelihatan? Kalau gerakan kan kelihatan. Dari mana sampai tahu saya gerak? Dengan gerak saya bisa menyebut saya belajar betul. Kenapa? Nah, bagaimana sampai tahu ada perubahan dari sini ke sini? Gerakan. Ya, dari mana sampai tahu ada gerakan? Dari perpindahan ini. Iya, dari mana sampai tahu ada perpindahan? Ya, ini ada bisa ada rokok di tadi di Baghdad. Tidak ada ini. Ya, ini ada. Tidak. Ya kan? Dari mana tahu kalau itu gerak? Ada tubuh, ada ada jas, mani. Kalau nggak ada jas mani mana tahu sama gerak saya? Ya apa sih? Kalau nggak ada tangan ini, Taman tahu saya bergerak. Taman bisa menyatakan saya merokok. Loh, Taman menyaksikan saya sedang apa karena saya bergerak. Kenapa bergerak? Ada sumber pergerak yaitu tubuh yang bisa Taman saksikan. Sehingga Taman bisa mengatakan saya bergerak. Gerakan yang saya lakukan adalah gerakan dalam rangka merokok. Jelas sama benar. Taman seneng kakean pikiran. Yang rakyat kok dipikiri itu lah. Yang ketok-ketok aja lho. Masuk akal. Justru saya pengen sampai berakal, ini gak masuk akal, karena goblok terus, saya tidak cerdas sampai ini pinter tok. Justru ngaji itu biar menjadi ulul albab, makanya tafakur. Dan masuk, lah iya, loh sama bantang. Harus masuk akal bantang. Akalnya sama menerima, pun, oke. Perjalanan kita lanjutkan. Wis muatabah kabeh kok belum sih? Yang bisa nerima yang muatabah ini ilmu ini. Karena syaratnya muatabah, Pak. Paling kalau nggak muatabah paling sekedar input. Berarti outputnya nggak akan ada. Hanya input teori. Karena Allah Tazaka tadi mengajakmu supaya kamu mensucikan diri dulu. Baru aku tunjukkan kamu menuju jalan Tuhanmu supaya kamu kenal Tuhanmu dan kamu bisa punya rasa takut sama Tuhan. Kan tadi ayatnya gitu ya? Iya. Masih ingat ya? Nah, metodologi mensucikan diri di sini namanya dalam rangka apa itu sebetulnya? Makanya muatabah yang sahidiyah kan? Oke. Yang mudah-mudahan ini semua sahidiyah. Ini dalam rangka apa ini? Menyaksikan. Nah iya. Udah menyaksikan saya tadi barusan sebatas jasmani kan? Ya. Oke. Sekarang zaman baru lihat gerakan saya yang muncul dari tubuh. Kan sekarang tubuh saya bisa bergerak. Tubuh saya bisa bergerak kan? Oke. Kenapa tubuh saya bisa bergerak? Karena rohnya. Nah, karena ada rohnya. Mantap ini. Taman ngerti kan, namun pengarang-arang ya jawabannya. Mantap ya. Untuk memastikan ya. Ada lahirnya, ada batin, ada jasmaninya, ada ono ragane, ono jiwa. Nah, ngono lho Pak, jelas. Sampai tahu roh itu dari mana? Dan info yang waktu itu ngaji Pak. Info lagi ya. Ini dasar Pak yang kita ya. Dia bisa bergerak karena ada batin. Dasar dan batin. Jadi, di batin kita, ya, ini bergerak ya Pak. Nih, ketika saya
kemudian saya masukkan sini, kemudian saya nyalakan ini, ada nggak penggeraknya? Dari mana sumber gerak? Hati. Hah? Hati. Oke, nah, gue mulai demen kan, udah mulai terjawab. Pokoknya kalau saya terjawab, saya demen banget, bahagia banget saya. Hati itu yang mana? Dan apa alasannya saya sampai mengatakan yang menggerakkan itu hati? Dan hati pada diri kita itu yang mana? Harus input kan? Harus input kan? Berarti input yang sampai terima selama ini hanya disimpan, nggak pernah diolah. Sehingga outputnya nggak jelas. Yang saya tanya hati yang mana nggak tahu. Kan berarti begitu dapat disimpan aja Pak, nggak ditengok-tengok. Saya nggak tahu simpanan dia itu yang mana. Menurut sampai hati itu apa yang segumpal darah yang warnanya coklat digoreng-goreng itu? Kalau sakit namanya liver. Apakah itu hati? Hati yang mana lagi? Bisa merintah suruh gerak barangnya. Nah, asing jawab apa? Ngenteni kalau tuturi. Gitu orang ngomong kayak betul ngerti Pak, ngomongnya gitu malah kadang gengsi barang. Jadi gini Pak, dalam bahasa kita ini ada hati ya, yang kadang sering dibahasakan dengan kolbu ya. Kolbu hati ya. Hati itu ada dua, ya. Hati itu ada dua, ada hati kasar, ada hati halus. Kalau dibahasakan ini, ada hati jasmani, ada hati rohani. Hati jasmani itu bukan level, Pak. Hati jasmani, hati kasar, bentuknya adalah jantung. Ada di sebelah kiri. Paham ya? Ini jantung di sini Pak. Makanya disebut jantung hati belahan. Betul? Pernah dengar? Ini kolbu. Bukan yang sakit lever itu bukan. Paham ya? Dan hati yang halus namanya hati rohani. Jantung itu yang memompa darah, membuat darah kadang-kadang lancar, kadang-kadang rada mampet, nek pembuluh darahnya tersumbat sama kolesterol. Pembuluh jantung memompa kerjanya. Kadang memompa kencang, kadang lambat. Ada hati yang halus namanya hati rohani. Hati rohani itulah yang menimbulkan kerentak, disebut kerentak king. Kan ini berdasarkan kerentak king hati yang betul. Terus yang menggerakkan tubuh saya siapa? Hati. Hati yang mana? Hati rohani. Ada dong berarti. Jadi untuk melihat hati rohani saya cukup melihat gerakan tubuh saya. Ini perasaan. Ketok nyoton betul. Ketok nyoton betul. Ini tak jasa itu. Bisa disaksikan dah? Bisa. Jangan tengok ke saya, coba sekarang mulai tengoklah ke dalam. Coba sekarang jenengan meniti ke dalam diri. Karena di dalam diri sampean sama dengan apa yang ada di diri saya sekarang. Ini betul. Kalau tubuh saya kan sampean harus lihat. Tapi kalau hati rohani sampean kan sampean sendiri yang bisa menyaksikan. Bisa menyaksikan. Lihat dirimu sendiri, bisa menyaksikan ya. Dengan input tadi
menyaksikan belum bisa, tapi bisa merasakan. Iya, menyaksikan dia dengan rasa, bukan dengan mata. Iya. Nah, ini menyaksikan saya, tubuh saya dengan mata. Kalau tadi kan saya sampaikan sudah melihat saya dengan mata. Tapi kalau melihat unsur rohaniat tentang diri tadi, nggak bisa dengan mata kan? Rasa. Ada rasa, bisa dirasakan, bisa dirasakan kehadirannya, bisa dirasakan kebersamaannya, mantap. Bisa disaksikan dong berarti. Tapi saya bisa membedakan antara dirasakan dan disaksikan. Kalau disaksikan, apa berbeda apa sama? disaksikan dengan mata. Ya. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya yang ada pada diri. Nanti ada gerak. Kenapa ada gerak? Karena ada tubuh yang bergerak. Kenapa bisa merasakan? Dari mana sumber tubuh bergerak? Dari hati. Kelihatan nggak ini gerakannya? Jadi yang menggerakkan siapa? Hakikatnya gerakan siapa? Ini bisa bergerak. Jadi ini gerakan siapa? Bisa disaksikan. Nyata. Jadi kan noto. Noto aja dohir. Rasa itu batin. Bisa menyaksikan jeruk, nggak tahu rasanya jeruk apa doang. Jangan dia merasakan jeruk karena pernah menyaksikan bentuknya jeruk. Betul betul. Tapi yang rasa asam, apa bentuknya apa jeruknya? Kan melihat rasanya gimana? Kan dia bentuknya jeruk. Bisa dipahami nggak nih Pak? Menyaksikan dohirnya, menyaksikan bah. Nah, dia itu adohiru batinu. Dohirnya bisa disaksikan, batinnya pun bisa. Iya, itu menyaksikannya dengan rasa, getaran. Sampai sini bingung apa tidak? Sampai sini masih bingung apa tidak? Enggak kan? Enggak. Awas pakai pikiran mana itu. Bilang nggak bingung kok pakai kakean pikiran, mana bikinnya kan bingung. Nah, saya bingung orang kakean pikiran, orang bingung. Orang kakean pikiran mereka bingung. Nah, teman dan nyatakan sekarang sudah tidak bingung, mereka tidak banyak berpikir. Ini benar, bisa diterima kan? Oke. Iya nih. Apa? Nah, hati rohani umumnya kita menyebut apa? Unsur rohani kita itu umumnya orang nyebut apa? Roh itu orang kita nyebutnya apa? Roh itu orang nyebutnya apa? Umumnya orang nyebut apa? Wong isih ana roe, wong isih urip itu nyebutnya masih ada apa ya? Nyawanya. Ya? Nyawa. Lu tahu. Ngomongnya mikir. Nyata. Nyata. Wujud Allah. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Jadi rohaniah adalah tempat memandang nyatanya wujud. Halo. Oh cuma itu ketenangan lagi. Gampang lupa angel. Aku tak takut. Gampang apa susah? Jangan dibikin susah. Ini kok ada dalam diri kok susah dari mana? Nggak harus pergi ke Surabaya kok. Nggak harus pergi ke Mekah. Pun. Pengerti nyawa tadi ya. Pengerti nyawa ya. Nyawa itulah yang kemudian disebut ruh. Nyawa itulah yang kemudian disebut ruh. Jadi benar. Jadi nyawa itu disebut apa? Ruh. Ruh bentuknya apa? Ruh bentuknya apa? Nur. Ruh itu bentuknya
Nur. Dari mana datangnya roh masuk ke dalam jasad kita? Wana faktu bihimil ruhi. Dan aku tiupkan ke dalamnya rohku. Dari mana? Dari roh itu sambungannya siapa? Bentuknya? Nur. Oke? Nurnya siapa? Hah? Nur. Loh, kok sama jadi pinter saya ini? Aku belum jelas deh. Dari Allah kembali. Nur siapa? Dari Allah kembali ke Allah. Jadi nur siapa? Nur Allah. Nah, ini. Nur? Sejak kapan Allah ada? Sejak kapan Allah ada? Yang mengikuti nafsi. Hah? Yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri nggak ada yang nyebut-nyebut. Kenapa? Saya kalau dewean nggak nyebut-nyebut warto nggak perlu. Buat apa ada warto nggak sendirian? Ada warto ada orang banyak. Ada nyebut-nyebut Pak Warto. Ya sejak dia meniupkan rohnya. Tiupan pertama itu berupa nur. Jadi ini nurnya nur siapa? Allah. Kapan dia kapan ada Allah itu? Sejak dia memperkenalkan diri. Aku sendirian, tidak ada Allah itu. Aku sendirian, dia nyebut dirinya aku. Saya kalau sendirian, aku nyebut diriku Warto gitu. Pernah ada sampean ya? Dan nyebut, kenapa kalau saya sendirian? Ini aku. Oke. Oke ya. Waktu belum memperkenalkan diri, menunjukkan akunya, bagaimana? Ada sebutan? Dia belum dikenal. Yang tidak ada sebutan. Oh, Kosong. tidak ada sebutan, tidak ada hurufnya. Itu kan? Itu siapa? Aku. Jadi ini aku siapa? Dia. Diri. Wartonya apa? Wartonya apa? Wartonya apa? Nama. Namanya ada pemiliknya siapa? Pemilik nama warto siapa? Ya diri yang memiliki nama warto itu. Jangan butuh nama wartonya, kan butuh diri pemilik nama warto. Yang tampak ini diri pemilik nama warto, apa nama warto? Ada tandanya enggak? Bakal keliru enggak sampai? Kenapa? Karena tahu tandanya kan? Oh, itu namanya warto. Ada pemiliknya kan? Pemilik nama warto siapa? Diri. Ya dirinya warto. Ada alasan barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Jadi mana yang lebih sulit, kenal diri atau kenal Tuhan? Nah, dua-duanya tidak ada yang sulit karena dia berkaitan. Itu jawaban. Itu jawaban dari pertanyaan. Nyambung nggak betul? Pertanyaannya itu kan, mana yang lebih sulit, mengenal diri atau mengenal Allah? Saya jawab, dua-duanya tidak ada yang sulit. Kenapa? Satu paket. Satu paket bukan yang barusan.
Loh, ya, ada nggak yang bilang nggak banyak? Kalau ada yang masih bingung bilang, ngomong Pak saya masih bingung. Berarti belum muhasabah. Ini bukan baca di bahasa langit ya. Dimensinya berbeda ya. Kita berjalan ke dimensi lain atau masih dalam dimensi yang sama barusan? Iya. Di dimensi yang sama sampai kita berjalan ke dimensi lain. Kalau nggak bisa. Bisa dipahami? Jadi semua gerakan yang ada ini berasal dari mana? Dari kantor pusat. Dari Allahu nuru samawati wal ardi. Masa luluhi kami sekatin biha mitbah al-mitbah sujadah. Permainan cahaya. Nurun ala nurin. Dari nur pusat ke nur ini, ke nur ini. Sampai kepada tubuh. Tubuh menimbulkan gerakan. Gerakan menjadi sebuah penyaksian. Orang bisa menyebut dia sedang merokok, dia sedang bicara, dia sedang macul, dia sedang tidur. Marifat kan? Kenal nggak? Dari mana semua? Ada sambungan nggak? Terus sekarang kita mau kembali, butuh sambungan itu nggak? Dia butuh sambungan nggak? Tidak. Kita yang butuh sambungan untuk kita. Nah, sambungan itu disebut wasilah. Makanya Rasul datang untuk memberitahu dan membimbing, kemudian menghantar. Ya jillahu linurihi mayasak. Allah sendiri yang akan membimbing menuju cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Oke? Dan cahaya. Ya jillahu linurihi mayasak. Allah akan menunjukkan, membimbingnya, memberikan hidayah kepadanya. Linurihi menuju nurnya, menuju cahayanya kepada siapa? Limayasa, kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Bahwa alamu bil muhtadin. Dia lebih tahu siapa orang yang layak mendapat bimbingan, yang layak menerima hidayah. Udah layak kita menerima hidayah? Nah, urung resik aja rumangsa bisa ning bisa rumong. Aja rumangsa bener ning supaya bener oleh iso rumang. Oke. Jangan merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Pantas-pantasin diri kita biar didaftar Gusti Allah menjadi orang yang pantas menerima hidayah, sehingga ya jillahu linurihi mayyasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nggih. Tapi jangan khawatir, walaupun mungkin kita tidak tergolong orang yang menerima cahaya, tapi setidak-tidaknya sudah mendapatkan pancaran sinar dari imbas cahaya yang ada. Sudah ada sih? Sudah menerima sinar atau belum? Sudah? Cahaya? Belum. Apa bedanya cahaya dengan sinar? Nah, lawe lagi. Manja lawe. Rokok mana ya? Tribun. Enggak apa-apa, santai. Namanya juga ngopi. Tekan boleh tuh, jadi ada yang kurang paham. Saya lagi bikin ayatnya, tapi belum jadi. Nebusnya berapa nebusnya berapa nih? 80 dari 100 ini. Bila nama ayatnya 100 bila orang nggak tahu. Atau oh nggak apa-apa santai. Kalau belum paham, benar paham Pak.
Pertanyaannya simpel tadi. Kamu mengenal Allah, mengenal diri. Kalau kamu mengenal diri, mengenal Allah. Mana yang lebih sulit mengenal diri, mengenal Allah? Dua-duanya tidak ada yang sulit. Artinya apa? Sudah terjawab belum? Udah, paham belum? Belum. Gimana kalau tak tidak paham ya wong ketok gamblang? Urutannya jelas. Gerak, ikut, ya kan? Digerakkan oleh hati rohani. Hati rohani disebut nyawa. Nyawa itu yang disebutkan roh. Roh itulah nur yang ditiupkan oleh Allah. Dan itu juga menjadi nur Allah. Tanah indah menjadi nur Muhammad. Benar-benar. Itu kan Allah. Benar dengan Allah. Nah, sebelum disebut Allah, sebutannya aku. Sebelum ada aku, nggak ada sebutan apa-apa. Karena gue itu, padahal nggak nyebut dia. Dia itu gua. Ada di surat Al-Insan ayat 1, kalau menurutnya dari ini. Masih belum jelas. Nah, aku siapa? Ya diri. Diri siapa? Diri pemilik nama Allah. Itulah dia. Terus sulit mengenal diri. Mengenal diri itu nama Allah. Karena Pemahaman saya di dalam diri itu kan ada apa namanya, banyak nama-nama yang berbeda-beda. Karena kalau ada namanya hati, jiwa, atau pikiran tadi ya, pikiran, ada yang roh, itu bedanya agak begitu paham ya. ada bedanya cuma bahasa Arab sama bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Tapi ya, bahasa. intinya roh juga itu lah. Dia juga. Roh nyawa juga. Termasuk jantung atau itu. Roh jasad kan dia juga. Roh bahasa Jawa, jasad bahasa Arab. Roh bahasa Arab. Bahasa kita hanya nyawa. Hati bahasa kita, bahasa Arabnya kalbu. Kalau akal pikiran, akal bahasa Arab, pikiran bahasa Indonesia. Aksul itu bahasa Arab. Akal kasar, namanya otak. Yang memunculkan daya cipta itu pikiran. Fisiknya namanya otak. Fisiknya namanya kan bukan level. Makanya kita ada titik-titik ini ya, titik-titik latifah kan di sini. Pikir kita itu di sini, teman pikirnya kan nggak jelas arahnya. Tidak amat, itu cuma istilah. Bahasa aja, dari dulu permainan bahasa. Mana yang lebih mudah dipahami pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kan begitu aja kan. Gimana? Yang bundel namanya apa ya? Apa? Dari mana zaman tahu ini pula? Karena sinar. Kalau sama tidak ada di bawah sinar, selamanya tidak akan bisa tahu kalau itu bola. Namun kalau ada di pohon ceri, saya ini apa namanya nggak bakal bisa nyebut. Karena bisa nyebut ini bola, karena sama ada di bawah sinar daripada sinar. Dan sinar ini bukan cahaya, bukan nur. Tapi yang bisa menghubungkan ke cahaya adalah sinar. Karena sinar yang ada hubungan dengan cahaya. Tanpa itu enggak, itu butuhnya hubungan.
Hubungan luas kita. Di situ tempat berkah. Karena barokah itu turun dari pusat, bukan dari manusianya, tapi butuh sambungan supaya turun berkah. Makanya berkahnya ilmu bukan tinggalnya murid, tapi sejauh mana hubungan sambungan murid dengan guru. Paham? Tawasul perlu tadi kan? Mangan aja yang gurunya, boleh mangan itu yang pakai tangan. Gurunya dari pakai tangan sampai muridnya, dan nyambung, gurunya bijaksana. Itu sudah ada sambungan. Nah, sampai muridnya berkah. Alhamdulillah muridku walaupun nggak punya duit hidupnya susah. Walaupun punya duit kan berkah. Bisa macam-macam itu yang punya duit nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak punya duit bisa ngaji, bisa itu, bisa ngurus. Kalau mau pakaian duit kan, pakaian duit ada tempatnya. Karena cahaya, bukan sinar. Pastilah itu cahaya yang menggerak, yang menjadi energi kekuatan. Cahaya itulah hidayah. Karena Allah kan yajilahu linurihi, memberikan hidayah menuju nurnya. Dengan hidayah itulah nur mendorong untuk bisa bergerak. Sehingga ada amal namanya amal soleh. Kenapa? Asalnya dipandu oleh agama, punya rasa malu kalau nggak berangkat ngaji, rasa nggak enak, terdorong, akhirnya menjadi amal soleh. Buat siapa? Buat saya. Itu worth. Jadi yang penting diri kan. Berarti harus kenal dan harus percaya. Nah, iya. Sehingga menjadi percaya kepada Allah. Karena kenal diri, kenal Allah. Percaya diri berarti percaya kepada Allah. Berarti dia orang beriman yang pantas dapat macam-macam dari Allah. Apa namanya? Sampai aku ketemu jalan deh. Tapi itu terserah mau menjadikan ada kembang. Enggak, saya nggak mau masuk deh. Nggak mau pakai metode yang mbak-mbak. Pak, sekarang sudah paham. Sudah paham kan? Sudah mampu kan dengan menemukan diri itu. Sudah mampu berjumpa dengan diri itu. Sudah bisa berjumpa dengan diri? Sudah bisa? Sudah bisa? Belum kan? Nah, ya belum, bukannya latihan. Cara latihan juga tidak bisa. Ini kan input. Yang dengan terima sekarang baru sinar, Pak. Bukan cahaya. Nanti begitu cahaya sudah memancar, bersamaan akan ketemu. Karena dia sendiri yang akan membimbing menuju nurul. Oke, sudah ketemu? Kenapa nggak bisa ketemu? Bukan proses apa sampai belum proses apa-apa. Masa apa yang mungkin belum. Tapi cara apa prosesnya? Proses dari mana? Tertutup. Kenapa nggak bisa ketemu? Kalau nggak tertutup, nggak ketemu. Siapa yang menutupi? Bisa. Kita. Dosa-dosa kita. Dosa. Kok tahu kalau punya dosa? Dosa kelihatan. Ya punyanya cuma itu kan. Jangan nyala-nyalain dosa. Nanti dosa aja enggak dosa. Kita sampai takut dosa, tapi nggak takut sama Tuhan. Dosa di salah-salah. Yang nutupi namanya di sawah. Di sawah itu bentuknya 3. Cipta, rasa, dan karsa yang tidak dijaga. Akhirnya dia liar. Pikiranmu yang liar itu belum betul. Ambilnya hati ketiga.
akalnya membuat tutup-tutup terus, cipta itu pikiran, rasa itu hati, karsa itu nafsu. Yang punya keinginan siapa? Yang punya keinginan siapa? Nafsu. Yang kepikiran siapa? Akal kan? Yang keingatan siapa? Itu yang bikin itu. Ada nggak dijaga? Padahal tiga-tiganya itu bisa membuat kita atau kolaknya di sana akan ditakwil. Akhirnya semua datang buat suara satu itu. Kenapa mungkin salah satu faktornya kita masih serakah. Amal rezeki serakah atau enggak? Jujur aja, jujur. Amal rezeki itu serakah atau enggak? Amal duit serakah enggak? Pengen nambah atau pengen kurang? Contoh serakah, sampai masih senang nyari. Padahal enggak ada perintah nyari itu. Ada perintah itulah nyari itu. Yang ada input bahwa rezeki itu Allah yang bagi dan Allah yang menentukan banyak dan sedikitnya. Surat apa itu? Al-Isra. Sampai nyari, baru serakah. Kecilnya tahu lah. Di sini keajaiban nggak akan pernah nampak. Padahal salah satu di antara iman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib. Gaib itulah keajaiban Tuhan. Kalau Nabi Musa menunjukkan ayat al-kubro ya, ayat yang besar tadi ya, bisa mencolok ini enggak. Saya boleh nggak sedikit membuka? Pernah nggak melihat saya nyari duit? Ya kan ya? Pernah nggak mertuanya Andri nyari duit? Tanya sama mandinya. Tanya sama anak. Terus tanya, pernah nggak Andri atau istrinya Andri bilang duit saya nggak kasih? Tanya teman. Andri atau Betty bilang, nggak mau beli ini, minta duit, pernah nggak dikasih anaknya? Pernah nggak saya nyari duit? Bisa dari bangun tidur duduknya di situ, sampai mau tidur duduknya masih di situ. Teman menyaksikan saya setiap hari, apa hanya sebulan sekali? Mana nih? Hari. Yang ngomong itu yang tiap hari melihat saya itu. Ngapain? Bukan saya loh Pak yang ngaku. Pernah nggak dia minta jajan nggak dikasih duit? Kan maknya bapaknya, kalau minta mulu maknya kan gitu, melarang. Yang itu minta kasih. Bahkan tak cuma ambil sendiri kan. Saya bebas. Padahal cuma saya nggak tahu bila ada duitnya apa enggak. Itu kontennya yang bukan sendiri. Udah ya? Udah ini saya hanya berbagi pengalaman Pak. Saya awal-awal ngaji itu ada yang janggal menurut saya Pak. Tapi setelah kesini-sini jadi ini awal-awal ngaji kan nggak ada namanya memang perintah untuk pecah nggak ada. Tapi justru malah puluh wasrobu makan dan minuman diperintahkan. Iya, itu menurut akal pikiran kita itu kayaknya kok aneh gitu Pak.
awal-awalnya Ya. setelah sini ya biasa. Awalnya biasa. Anehnya gini, kenapa hal sewajib itu sampai diperintah? Kalau makan dan minum kan nggak usah diperintah, pasti makan dan minum. Tapi kenapa diperintah? Sedangkan berjalan dan lagi itu nggak ada perintah. Nggak ada. Itu menurut akal pikiran itu kan aneh sebenarnya. Aneh itu ajaib kan? Ya ajaib. Memang saya tahu ajaib kok sampai nggak percaya dengan keajaibannya. Itu aja saya menganggap ajaib. Maksudnya saya nggak tahu keajaiban Tuhan ketika dia membagi rezeki. Kan tidak ada yang mustahil, nggak ada yang tidak mungkin. Itu aja sampai bilang ajaib. Kok sampai nggak percaya keajaiban Tuhan kalau Tuhan itu yang membagi rezeki? Tidak siapkan lagi. Jantung ini berdetak setiap saat. Tidur pun kita, jantung kita sabar. Paru-paru terus memompa sehingga kita bernapas. Pernah nggak kita mengusahakan napas itu? Berusaha cari napas? Enggak. Berusaha cari detak jantung? Enggak. Nah, terus ini kebutuhan yang sangat vital apa tidak? Vital. Loh, kalau Allah aja menciptakan kita, memberi hidup kita, menghidupkan kita, dengan mengurus kebutuhannya yang sangat vital, diurusi, masa iya cuma duit. Allah susah sih ngurus duit. Ini aja dicukupi kita. Karena Allah tahu, pokoknya kalau saya urip, jantungmu berdetak, napasmu gembus-gembus, mesti tak kayak imangan gue. Berdua aku ngerti kebutuhanmu. Kalau saya vital aja tak urus kok. Oh mereka mau duit. Halo, mana yang lebih kedua ngasih duit sama memberikan detak jantung nama apa? Nah iya, iku aja itu bisa bisa. Oh mana mau? Tampaknya nggak percaya diri. Kenapa nggak percaya diri? Karena nggak kenal diri. Kenapa nggak kenal diri? Memang belum kenal Tuhan akhirnya. Oh masih dia nggak kenal. Bolak-balik kan kenal diri dulu kan. Sekarang nggak kenal diri. Bisa percaya diri nggak? Temui diri, yakini diri nanti percaya diri. Buka pintunya. Kalau tupit, pikiran, hati, dan nafsu. Boleh nggak tanahnya? Boleh nggak tanahnya? Timbangannya kapan nggak takut? Menurut jenengan, teman punya pikiran nggak sekarang? Menurut jenengan, apakah pikiran itu diri sampean? Bukan. 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 Kenapa? Ini bukan. Karena orang berpikiran tuh. Faktor orang berpikiran mana nggak? Lu mikir, apa orang mikir? Mau orang berpikiran? Tahu mana? Seneng nggak dikatain gitu? Yang nggak seneng siapa? Diri sampean bukan? Nah, pikiran itu diri sampean bukan? Oh iya juga. Nah, ya kan? Goyang kan? Goyang. Masih mau kita diskusi? Masih? Boleh saya tanya? Yang lain nonton nggak apa-apa. Tapi kalau mau maju ke depan, ayo tanyakan pertanyaan. Dia yang di depan dan dia yang mancing duluan. Boleh tanya? Apa yang Pak Tarso pikirkan sekarang? Yang benar. Yang benar. Tadi bicara. Plus.
sama dengan di pikiran kayak gitu. Dia lagi mikirin. Kok bilang nggak punya pikiran? Itu lagi mikir, saya tahu sama lagi mikirin. Nah, kok bilang nggak punya pikiran itu? Saya tahu sama lagi mikirin. Ada pikiran ya? Gak apa-apa, ya saya tanya karena saya nggak tahu apa yang sedang dipikirkan. Wajar dong saya nanya. Tapi berpikir kan sekarang. Oke. Nah ya. Boleh nanya lagi. Bisa nggak sampai hilangkan pikiran sampai yang ada sekarang? Masa? Nggak bisa hilangkan pikiran apa yang mau hilangkan sedang berpikir itu dihilangkan gitu. Jangan ada pikiran itu sekarang. Saya nggak tahu Pak Tato sekarang lagi mikir apa, tapi bisa nggak hilangkan pikiran itu dulu saat? Netralin. Hah? Dinetralin gitu mas. Iya. Kan sekarang lagi mikir. Kosong kan ya? Jangan mikir sih. Kosong. Iya, kayaknya kosong jangan nggak mikir. Bisa. Nah, sekarang lagi mikir nggak? Coba jangan ada pikiran. Udah nggak ada pikiran. Jadi nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada ya. Nah, di saat pikiran sampean nggak ada, diri sampean masih ada nggak? Masih. Nah, berarti pikiran itu diri sampean bukan? Kan pikiran sampean lagi nggak ada, tapi diri sampean tetap ada kan? Ketika pikiran nggak ada, rasanya gimana? Adem, ayem, tenang, enggak. Jadi ketika pikiran sampean nggak ada, diri masih ada nggak? Terus ketika pikiran nggak ada, diri sampean rasanya tenang kan? Nah, yang bikin diri sampean nggak tenang apa? Pikirannya. Itu menjadi tutup. Itu penghalang. Sampean nggak akan pikiran. Itu yang menimbulkan masalah. Bisa dibuktikan nggak barusan? Bisa dibuktikan nggak barusan? Ini mulainya lagi bicara Sambungan dengan yang lain. bicara tutup pikiran tadi Pak Yai. Iya. Itu pikiran kosong, kita bisa melihat. Ya, artinya bisa menyaksikan atau berarti kalau selama kita tidur di bawah alam sadar kita pikiran kan nggak berfungsi. Iya. Kita ini. Kita bisa masuk ke alam yang Oh iya. di dimensi lain. Terserah Allah itu. Itu berarti benar-benar jujur itu, membuka. Iya. Walaupun ada klasifikasinya. Ditanya dulu saya ngimpi sopo. Ada yang ngimpi antri, saya ngimpi apa kasir itu. Ada yang ngimpi Nabi Ibrahim. Udah cekap dulu sama renungkan ya, pokoknya intinya kalau kita mengambil hikmah ayat ini Nabi Musa disuruh ke Fir'aun supaya Fir'aun membersihkan jiwa. Kalau membersihkan jiwa mau dibimbing menuju jalan Tuhan supaya kenal Tuhan dan punya rasa takut kepada kita begitu ya, kira-kira begitu ayatnya memang berkembang sampai ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jilonina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khairin wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa